Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Aulia dari kelas A3 akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Perubahan Kalor dan Siklus Air. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Dalam fisika, kalor diukur dalam satuan joule, J atau kalori, kal, di mana 1 kalori setara dengan 4-2 joule. Jenis-jenis perpindahan kalor yang pertama ada konveksi, yaitu perpindahan panas yang melibatkan aliran zat perantara. Yang kedua ada konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat padat tanpa pergerakan partikel. Selanjutnya ada sifat-sifat kalor. Yang pertama, bukan zat melainkan energi. Yang kedua, dapat menyebabkan perubahan suhu atau wujud zat. Yang ketiga, kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, partisipasi, evaporasi, dan transpirasi. Lalu ada tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi atau penguapan air dari laut, danau, atau sungai, dan lain-lain. Yang kedua ada transpirasi. Tumbuhan juga melepaskan uap air melalui proses transpirasi yang bergabung dengan uap air di atmosfer. Yang ketiga ada kondensasi. Uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi tetesan air kecil membentuk awan. Yang keempat ada presipitasi atau hujan. Ketika tetesan air di awan cukup berat, air itu kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Yang kelima ada infiltrasi. Sebagian air hujan yang meresap ke dalam tanah menjadi air tanah yang dapat diserap oleh akar, tumbuhan, atau mengisi akuifer. Yang keenam ada runoff atau aliran permukaan. Air yang tidak meresap ke tanah mengalir di permukaan menuju sungai, danau, ataupun laut. Berikut diagram siklus air. Hubungan kalor dan siklus air. Kalor berperan penting dalam siklus air, yaitu proses perubahan wujud air dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Evaporasi terjadi ketika air menguap menjadi uap air karena panas matahari, sedangkan kondensasi adalah proses di mana uap mendingin dan berubah kembali menjadi cairan, membentuk awan. Selama evaporasi, air menyerap kalor dan saat kondensasi, kalor dilepaskan ke atmosfer. Proses ini berulang dalam siklus hidrologi. Kesimpulannya, kalor memainkan peran krusial dalam siklus air yang melibatkan proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi terjadi ketika air menguap dari permukaan bumi karena energi panas dari matahari. Sementara kondensasi adalah proses di mana uap air mendingin dan berbentuk menjadi cairan. Ketika awan jenuh, air jatuh kembali ke bumi sebagai presipitasi. Proses ini berulang terus-menerus menjadikan siklus air sebagai sistem yang berkelanjutan dan vital bagi kehidupan di bumi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.